Kalau sudah dilaporkan ke polisi, ini menjadi urusan hukum. Hukum itu bukan sesuatu yang dirasakan orang ataupun orang banyak. Hukum itu sesuatu yang harus jelas, ada pasal yang dilanggar. Nah, kalau tadi dikatakan kebencian pada kelompok atau SARA begitu ya, atau kelompok tertentu, ini kelompok yang mana itu juga tidak jelas. Dan kalau kita lihat kalau pasalnya yang biasanya terkait dengan SARA tadi, itu kan dengan Twitter kan, ini kan selalu undang-undang ITE yang dikenakan. Pasal ITE itu itu ada pasal 28 ayat 2. Nah, pasal 28 ayat 2 itu clear sekali bahwa yang dimaksud sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau informasi yang menyebarkan informasi untuk tujuan. Bunyinya kita bacakan sebentar ya Prof ya, biar nggak salah ya. Dengan Setiap sengaja, orang tanpa dengan hak, sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, membangkitkan atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Ini memenuhi nggak tweetnya dari Ferdinand? Itu ya, pasal itu harus ada, itu mensiarkan atau memprovokasi kebencian itu. Dari sini Anda tidak melihat ada unsur provokatif dan kebencian. Pengertian memprovokasi itu berarti mengajak orang. Apakah itu mengajak orang? Jadi mengajak orang. Makanya yang kenapa dilarang, karena kalau orang sudah mengajak, memusuhi atau membenci, itu bisa memunculkan konflik gitu loh. Makanya dilarang itu, supaya tidak terjadi konflik. Tapi kalau hanya sekedar, wah Tuhan saya atau Tuhan kamu, dia pendapat itu. Pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diperbolehkan. Gitu ya, pendapat kebebasan ya, berpendapat dijamin undang-undang. Yang dilarang adalah mengajak untuk membenci atau memusuhi orang tertentu atau golongan tertentu berdasarkan suku, agama, ras antar golongan yang berbeda. Sebentar, boleh ditanggapi Mas Haris. Kita lihat ini tayangannya. Nah, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Nah, itu udah kebohongan. Ternyata lemah. Itu kebohongan, bentuk kebohongan. Tidak pernah ada Allah atau Tuhan itu dikatakan dalam kitab lemah. Nggak ada. Ini coba dong. Persepsi Anda tentang kebohongan itu apa? Bagaimana membuktikan kebenarannya? Tentang Allah ketika itu Anda membuktikan kebenarannya gimana caranya? Coba lihat di kitab suci semua, Allah itu maha kuat. Nah, ini hukum positif dong. Jangan hukum positif. Itu kan kajian agama. Saya boleh ngomong nggak? Dia ngomong terus nih. Oke, sebentar. Ini boleh ditanggapi. Jadi Pak Prof juga. Sebentar Mas Eko, ini pendapat. Orang itu boleh berpendapat. Kalau Anda membantu, Anda membela sesuatu, maka yang Anda bantu, yang Anda bela itu lemah. Seakan-akan seperti itu. Orang boleh saja berpendapat. Tapi kalau mengatakan bahwa katakanlah tanpa ada urusan dengan bela-membela, nah itu baru. Ya, jadi bahwa Allah itu memang lemah. Kita boleh sebentar. Namanya Tuhan. Kita bergeser sedikit ya. Kita bergeser sedikit. Sebentar. Lemah itu ya. Oke, Mas Haris. Gitu. Mas Haris, Mas Eko. Anda melihat ada statement lain bahwa Allah tuh kuat. Sebentar. Allah tuh kuat. Nah, iya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya dia tulis lemah. Ada statement itu loh. Enggak, yang statementnya Ferdinand ini kita perdebatkan. Dia membohongi publik ya, karena bicara di ruang publik dia bohong. Iya. Tuhan yang dia yakini, Allah yang diyakini itu kuat. Oke, sebentar. Ini kan sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Ferdinand bahwa dia sedang sebentar Prof. Meyakini, saya meyakini itu boleh nggak? Saya yakin bahwa agama saya paling benar. Boleh. Terus agamamu beda, Tuhanmu salah. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Sorry. Nggak boleh gitu. Ini statement Anda pernah bilang. Kalau agama kita benar, masa Tuhannya orang lain benar? Emang betul. Berarti dia menyalahkan agama lain. Nah, ini kejebak. Agama itu kan makanya agama itu sebagai keyakinan bahwa agama kita paling benar, Tuhan kita paling benar. Ketika mengatakan seperti itu, Tuhannya orang lain belum tentu benar. Oh, berarti Anda percaya bahwa Tuhannya dua nih, kalau kalimat ini. Kan
Ya namanya apa sama? Coba saya tanya, Tuhanmu dengan Tuhannya agama lain sama? Kenapa? Tuhanmu dengan kalau saya pasti beda. Nah, tapi makanya. dia bilang tadi kan persepsinya. Ini kan persoalan persepsi, makanya hukum itu jangan ditarik-tarik ke perasaan dan persepsi. Sebentar, saya dikasih kesempatan dong, kan saya yang punya acara di sini. Sebentar ya Bapak-bapak. Ini sudah dijelaskan oleh Ferdinand sebenarnya ya, dialog imajiner antara hati dan kepalanya. Cuma saya tertarik ini, tadi Mas Haris menyebutkan ini berpotensi menimbulkan keonaran. Sementara Mas Eko bilang potensi keonaran di mana, begitu kan? Anda melihat ini tidak berpotensi. Di saat kita saja di sini sudah ribut, apakah di luaran nggak akan berpotensi ribut? Pertanyaan saya satu. Mu di situ, Allahmu, itu siapa? Kan nggak jelas, ditafsir-tafsir aja. Itu buat gua. Kan enggak jelas. Coba jangan dipotong. Enggak nafsir itu. Iya. Kalau saya baca atau Mbak baca, Mbak Andi baca. Ini ada dua ya di sini ya. Allahmu dan Allahku di situ ya. Iya, kalau saya bilang gini, kepalamu jelek, botak, mu di sini kemudian Mustafa ngadu ke saya. Jangan main fisik, jangan fisik. Sama saja kan Oke, saya kasih satu menit. Mohon maaf saya nggak main fisik ya. Islam Muslim, saya nggak main fisik. Itu tafsir, saya juga bukan ada main fisik. Saya nggak tujukan kan, Gini. gitu loh. Jadi ada penjelasan di pasal 156 huruf A itu, yang tadi Pak Endi nggak lengkapin. Ini saya bacain ya. Dari penjelasan umum di undang-undang tersebut, pasal tersebut, diketahui bahwa tujuan pasal tersebut adalah untuk melindungi ketentraman orang beragama dari penodaan garis miring, penghinaan agama, dan ajaran yang tidak memeluk agama. Ini penjelasan ya. Jadi ada unsur ketiga ini yang tidak memeluk agama itu sangat berpotensi mengganggu ketentraman orang beragama. Maka tadi saya tanya, Mas Eko agamanya apa penting? Karena di sini penjelasan pasal itu Pak Endi tadi disebut. Nah, mohon maaf nih. Jadi saya baca sekali lagi, nggak usah ditanya yang di situ. Kasihan sekali Allahmu entah Allahmu. Saya baca Allah saja ya. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Ini pasti dia mempersepsikan Tuhan dia dan Tuhan saya berbeda, udah pasti itu. Maka dia menghina. Nah, jangan dipotong dulu. Maka tindakan seperti ini saya yakin sekali, nggak selamat Ferdinand. Apa? Ini namanya tindakan blasphemy atau apa namanya? Godslastering, penghinaan terhadap Tuhan. Ini udah bahasa hukum. Jadi saya yakin sekali, kan boleh yakin Pak ya? Nggak selamat Ferdinand itu. Lihat seminggu Bebas depan. Berpendapat, kita lihat proses hukumnya nanti. Oke, silakan ditanggapi Mas Eko. Kalau saya ini soal baper aja. Ini kan persepsi soalmu Allah Ferdinand yang meyakini. Ini kan soal cara membaca kita dengan teks yang sama. Kalau jadi pembukaan undang-undang bacanya apa? Pembukaan undang dasar. Terserah Anda kalau Anda agamanya Muslim bacanya Allah. Kalau Anda agamanya Kristen bacanya Allah. Anda bacanya kenapa apa? Harus saya? Kan terserah masing-masing. Anda bacanya apa? Saya bacanya Allah. Kenapa emang? Oh, berarti Muslim Anda? Iya. Nah, tak gitu aja. Nah, saya nggak mau menafsir. Maka saya tanya tadi kok berat sekali. Saya nggak menafsir itu buat cuitannya Ferdinand. Tidak karena menafsir untuk agama itu Muslim. teks. Okay. Saya nggak bisa mentafsir sesuai dengan persepsi saya. Okay. Itu teks, karena yang dipermasalahkan adalah teksnya, bukan tafsir saya. Nah, setengah detik aja. Tapi Allah maupun Allah kan Tuhan artinya. Berarti menghina Tuhan kan? Mau bunyi Allah Ta'ala itu Tuhan berartinya. Ini gini persepsi ya, bahwa kita meyakini Tuhan sesuatu, ya, Anda merasa bahwa Tuhan seperti ini. Bagi saya Tuhan nggak seperti ini. Bukan teks itu kan loh. Persepsinya itu. Allah dan Allah kan sama-sama Tuhan. Enggak, Anda merasa Tuhan seperti ini. Bagi saya Tuhan nggak seperti ini. Bahkan tafsir tauhid dalam agama Islam saja. Allahnya Mas Eko saya bandingkan dengan Allah saya. Bahkan tafsir tauhid dalam agama Islam saja itu beda-beda. Mempersepsi gitu loh. Artinya cara kita mempersepsikan Tuhan itu beda-beda. Oke, balik lagi ini masalah persepsi ketika membaca ya. Ini saja beda-beda padahal agamanya sama. Kita agamanya sama. Tapi beda-beda berpendapatnya. Nah, kalau ada Ferdinand yang memiliki pendapat yang berbeda, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Yang penting dia tidak memusuhi, tidak mengajak. Tidak memusuhi. Sebentar Prof, tidak memusuhi, tidak mengajak begitu ya. Kalau mengajak itu dalam konteks tadi Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Oke, sebentar, yaitu tidak memusuhi. memunculkan kebencian dan permusuhan. Nah,
faktanya Prof, kita diskusi ini sudah memunculkan kericuhan di sini, Ya, keonaran. itu, Bagaimana? itu karena persepsi masing-masing, Oke. perasaan. Ini kita udah online. Nah, hukum tidak boleh dituntut atau katakanlah dasarnya itu perasaan kita. Oke. Gitu loh. Perasaan dia merasa Jadi, terhina kalau- apa Tuhan. Kita enggak, yang lain tidak. Oke. Kan begitu. Jadi, sebentar. jangan berdasarkan perasaan. Jadi ini warganet, netizen yang membuat hashtag tangkap Ferdinand itu adalah mereka Perasaan. yang baper aja. Bawa perasaan. Oke. Karena gini, ini Biarlah sangat nanti fatal. Bukan ahli mereka hukum yang terhina yang atau kemudian- Bukan Mbak, Oke. karena Prof ini nggak punya perasaan, makanya jadi begitu. Mas Perasaannya Haris udah baper hilang. katanya Mas Haris. Nggak apa-apa biar baper. Karena satu, kata Allah itu yang ditulis Allah ya oleh Ferdinand, itu cuma 2 agama di Indonesia yang menyebut itu. Ya, yang menulis dengan tulisan yang sama. Jadi kita harus lihat dong, kenapa dia keluarkan imajiner dia, katanya hati dan pikiran dia. Nggak mungkin. Katamu terhadap Allahmu itu bukan kepada pikiran dia, tapi kepada objek lain. Objek lain yang dia ingin katakan bahwa Allah dia atau Tuhan dia lemah. Nah, membandingkan dengan diri dia. Bahwa diri dia punya Tuhan yang sangat kuat. Jadi itu aja. Nggak mungkin bahwa dia ada dialog orang yang dituliskan di Twitter, antara pikiran dan hati dia berbeda, tiba-tiba dituliskan. Nggak mungkin. Masa ada manusia yang menginginkan Allah dia lemah? Atau saya memikirkan Allah saya lemah, hati saya memikirkan Allah saya kuat. Ini jadi aneh. Ada buktinya Ferdinand. Ya itu orang gila Mbak, makanya saya bilang orang gila dia. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Itu udah terlalu personal ya. Nanti kita lanjutkan 2 sisi. Saya harus jeda dulu sejenak. Saya kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali 2 sisi dari sepanjang perbincangan kita tadi. Yang saya tangkap ini kan Prof Henry dan Mas Eko menyebutkan ini hanya orang-orang yang baper ya, mempersepsikan salah cuitannya Ferdinand. Tapi ternyata ini ada update terbaru nih. Pihak kepolisian menyebutkan kasus Ferdinand ini dinaikkan ke penyidikan. Kita lihat bersama, ini kasus Ferdinand Huta Heian di Bareskrim naik ke penyidikan. Dari penyelidikan udah naik ke penyidikan ya. Biasanya kalau penyidikan nanti nggak lama kemudian pasti harus ada tersangkanya ya. Begitu ya, kita tunggu proses hukumnya. Ini artinya mementahkan bahwa ini hanya persepsi. Artinya polisi pun melihat di sini ada unsur tindak pidana di sana. Prof, silakan. Iya, itu memang sangat tergantung dari saksi atau keterangan ahli yang ada di kepolisian. Oke. Ya, karena meningkatkan dari penyidikan ke penyelidikan ke penyidikan itu perlu keterangan ahli, ya, keterangan ahli. Apalagi nanti sampai ke tersangka itu ada gelar perkara dan sebagainya. Itu bisa-bisa saja, karena memang polisi itu kan di satu sisi penegak hukum, sebagai penegak hukum dia tentu saja mengikuti semua aturan-aturan hukum gitu ya. Tapi kemudian juga di sisi yang lain ketika kondisi seperti sekarang misalnya, apalagi kondisi-kondisi di mana banyak sekali tagar-tagar, apalagi tadi awas nanti ada keributan, itu memang polisi juga harus memperhitungkan Kamtibmas. Oke. Jadi kadangkala memang ya ada juga pendapat-pendapat dari keterangan ahli yang bisa membenarkan, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau saya sebagai yang memberikan keterangan ahli, jelas ini tidak masuk undang-undang ITE. Sangat tidak masuk undang-undang ITE. Saya sebagai orang yang pernah jadi ketua panja undang-undang ITE dan membuat pedoman, tidak masuk di undang-undang ITE. Undang-undang pelanggaran undang-undang ITE. Bagaimana dengan ITE penodaan pasal agama? 28 ayat 2 tadi tidak masuk. Penodaan Karena agama juga nggak sebenarnya itu ada mensiarkan di situ. Oke. Itu di dalam SKB-nya juga kita tulis bahwa yang disebut sebagai menyebarkan kebencian dan permusuhan itu bukan hanya sekedar saya nggak suka atau berpendapat, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi ada makna dalam bahasa Indonesia ataupun dalam komunikasi yang tidak harus tersirat dan tidak harus tersurat. Itu memang maknanya adalah ngajak, memprovokasi. Walaupun ini tidak ada Kata-kata ayo, bukan begitu. Mengajak itu bisa aja artinya dalam bahasa verbal maupun non verbal gitu ya. Tersirat, ini pakai yang tersirat ahli ya. bahasa dan ahli komunikasi. Oke. Anda untuk sana. Oke, saya kasih kesempatan menanggapi Bung Nara. Berarti tweetnya Ferdinand ini mengajak apa enggak kira-kira? Meskipun kata Kalau mengajak. saya tidak. Gak ada mengajak? Tidak. Terus kedua, berpotensi membuat onar enggak di masyarakat? Ini keonaran yang ada di sebentar, Anda keonaran itu pasal bukan lagi undang-undang ITE lagi. Enggak, saya enggak ngomong undang-undang dulu. Pertanyaannya Oh berpotensi iya, enggak? bisa. Berpotensi kan? Makanya kenapa lalu bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan Kamtibmas. Oke. Makanya dinaikkan statusnya dari penyelidikan. Kamtibmas supaya mereka Benar. lego. Kok mereka Gitu, siapa? Mereka yang melaporkan dan lain-lain Mas ini. Haris yang Jadi melaporkan. polisi itu Mohon maaf, Jadi gini Mbak,
polisi kan sudah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, dari situ aja udah bisa kita lihat ya, bahwa sudah terpenuhi 2 unsur itu, 2 alat bukti itu. Ya, kita sudah, DPP KNPI sudah melaporkan ke Mabes Polri, ke Barreskrim, ya, dengan data bukti yang kita punya dan saksi yang kita punya, itu sudah memenuhi unsur. Kan pasti kan kepolisian juga sudah melaksanakan misalnya memanggil para ahli bahasa, ahli agama, ya kan, kecuali ahli bahasanya Pak Prof Henry, bebas itu pasti. Karena unsurnya nggak ada, ajakan terus. Oke, bergantian. Untuk Kalau saya untuk ITE ya, untuk ITE saya tidak. Kalau untuk penodaan agama memang Lain lagi ya, agak itu. berbeda lagi, lain Penodaan lagi. agama kena nggak? Saya setuju, sebentar. sekarang kan sudah masuk di kepolisian. Kita tunggu prosesnya. Wong Mustafa sudah jadi tersangka aja masih bisa ngomong di TV kok. Jadi santai aja dan kita nggak perlu baper gitu loh. Oke. Ini sudah masuk kepolisian, kita tunggu prosesnya. Kita sama-sama hormati hukum. Ini pendapat kita bahwa itu dipersepsikan karena ada yang baper. Gitu loh. Oke. Nah kita Yang tinggal baperin tunggu. siapa? Yang baperin siapa? Ya Coba. ngelaporin lah. Om saya juga nggak tersinggung kok. Oh, kalau Saya nggak gitu loh. pernah kenal Ferdinand. Gini. Gitu loh. Ferdinand Jadi kenal- maksud saya kita setuju bahwa waktu prosesnya dulu. sudah masuk ke ranah hukum. Oke, kita Polisi serahkan sudah proses hukum ya. sudah sampai pada tahap penyidikan. Kita tunggu prosesnya dan tidak harus bahwa harus gini-gini, enggak. Oh Mustafa ini tersangka Halo. Oke. di sini masih bisa ngomong di TV. Membahas ini karena diundang TV One. Bukan karena kita ingin membahas, sudah kita bahas kan nggak begitu. Kalau kita nggak diundang nggak bahas ini. Iya, Jadi betul. biarkan ini simultan, hukum jalan, kita juga Diskusinya bahas juga karena kita jalan. Oke, mengawal oke. gitu loh. Yang kedua, mohon maaf nih, kita itu saya pernah di BAP berkali-kali, jadi saya hafal sekali. Jadi orang yang tidak pernah di BAP, kalau ngomong nyocot kata mereka itu, bacot katanya gitu. Saya nggak pernah ngomong gitu ya, bahasa mereka. Jadi cuman ngomong gini misalkan, itu yang menghina ulama A pakai baju bergambar salib. Itu aja sudah di BAP sampai 37 pertanyaan. Karena saking sensitifnya. Cuman ngomong salib, nggak ngomong Allah, nggak ngomong Allah. Ini menghina Tuhan, Tuhannya seorang Indonesia. Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kok nggak tersinggung, tauhidnya hilang. Oke, sebentar sebelum saya lanjutkan, saya ingin menghadirkan ya pendapat pribadi. Kita menghormati pendapat masing-masing berbeda ya. Kita lanjutkan, saya ingin menghadirkan ini cuitan terakhir Ferdinand, Bung Ferdinand mengenai ramainya isu yang sedang bergulir saat ini. Saya bacakan, sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dengan baik proses hukum laporan yang dilakukan. Dan saya juga akan melawan dengan melaporkan balik pelapor karena telah memfitnah saya dan menyeret-nyeret saya kepada sebuah situasi yang tidak saya lakukan. Sebagai yang melaporkan boleh menanggapi, Mas Haris? Ya, jadi Mbak, sebetulnya Bung Ferdinand ini berterima kasih sama KNPI karena melaporkan. Kalau kita tidak melaporkan, apa jadinya ini manusia? Karena yang dihina Tuhan. Ya. Nah, kedua juga kita cuma mau katakan ke Bung Ferdinand, 1000 kali tuntutan dia, laporan dia, saya jabanin. DPP KNPI tidak pernah mundur, apalagi saya lah. Mungkin abang saya itu, ya yang di ujung, Bang Mas Eko tahu betul sifat saya. Kalau masalah ancaman cuma pelaporan, hari ini yang harus ditegakkan adalah kebenaran. Oke. Bung Ferdinand ini harus berterima kasih kepada DPP KNPI karena masalah ini tidak menjadi gejolak yang besar ya. Bukannya justru jadi bergejolak sekarang nih? Enggak jadi besar? dong, kan muncul tulisan dia bergejolak, maka DPP KNPI ambil respon. Bisa dicek, apa yang saya lakukan itu pada jam berapa. Jam berapa Bung Ferdinand melakukan tulisan di Twitter. Tulisan Twitter itu sekitar jam 10.54 ya, cuitan dia. Nah, saya menulis untuk mencegah adanya keonaran dan kegaduhan ya, jam 1 malam. Jadi jam 1 malam saya baru katakan DPP KNPI akan melakukan langkah hukum. Nah, jam 1:30 kita melakukan pelaporan dengan tim hukum ke Mabes Polri. Jadi Bung Ferdinand ini bingung saya ini. Udah salah malah ngancem. Ini backingnya siapa? Kita bingung ini. Waduh, backing dia. siapa backingnya siapa? Oke, kita nggak masuk ke situ. Prof, terakhir ini Prof, bagaimana untuk bagi pengguna sosial media lah, ini kan kita sudah sampai penghujung nih. Bagaimana pengguna sosial media agar bisa lebih bijaksana, berhati-hati, apa rules do and don'ts-nya sehingga bisa terhindar dari hal-hal seperti ini? Ya, bagi para pengguna media sosial memang hati-hati, itu harus hati-hati, cerdas, dipikir dulu, memang harus demikian ya.
Karena memang sekarang ini kebebasan berpendapat kadangkala bukan terbentur oleh regulasi, tapi terbentur oleh sensitivitas masyarakat, terutama tokoh-tokoh seperti beliau-beliau ini tadi. Itu yang menjadi akhirnya mereka tidak bebas lagi dalam di dalam berpendapat, terutama kalau menyangkut hal-hal sensitif tiba-tiba langsung dilaporkan. Oke. Ya ini pelajaran bagi kita semua bahwa hati-hati karena sekarang ini banyak sekali orang yang mudah melaporkan. Oke, baik. Dan baper gitu ya. Baper.